Udah? Udah dong. Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol ngabdur. Pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdul Rasad dan juga Cing Abdul Ahrian. Woi. Kita sudah di episode 233, teman-teman. Enggak. Dan kali ini Episode pertama di mana? episode pertama di Keluarga Santuy. Itu bukan di rumah. Di rumah kali ya? Wawancara di rumah. Enggak, Keluarga Santuy itu. Di rumah. Wawancara. Keluarga Santuy itu wawancara. Wawancara. Baru pertama kali wawancara. Wawancara saya itu 2 kali apa 3 kali gitu. 3 kali. Yang satu lo yang jadi host. Jadi host. Gua hapus lagi situ. Iya, itu nggak Sayang enak banget soalnya ya. ini. Sayang banget. Kemarin itu, kemarin Adi Arkiang, saya di ABG. Bersama Adi Arkiang dipertemukan. Ngebahas file. Saya sih ngerasa ya Cing Abdul ya, waktu dia, saya kan nonton wawancara dia di sini tuh. Cing Abdul sih kena tipu banyak sih dari dia. Mengenai 100 juta. 100 juta, 70 juta 20 itu. juta, ya. Jelas omong kosongnya sih itu. Menurut saya. Ah. Orang gila mana yang mau beli file YouTube 70 juta. isi nggak penting-penting banget. 70 juta. 70 juta. Orang gila kata dia. Itu pun kalau Orang misalkan gila ada kaya. yang beli, kayaknya 2-3 bulan kemudian kita jadi saksi di polisi deh. Nah, Kita dipanggil jadi saksi di polisi. pencucian uang ini. Pencucian uang ini. Ngapain beli-beli gituan? Iya. Gue sering godain ini di WA, gue godain tuh. Ini tinggal gue tekan doang nih tombol publish. Jangan Ci. Dia ngeri tadi kata. Dia ngeri. Itu kemarin tuh ya ngebahas sedikit banyak tentang umroh, terus ngebahas juga tentang itu apa? Saya bahas omongan-omongan dia di wawancara di sini. Omongan-omongan dia di MC waktu jadi MC-nya Ali. Gitu-gitu. Adi Arkiang. Emang agak rada-rada emang orang itu emang. Adi Arkiang. Ya, saya nggak masuk di kepala saya. Buka pintu lihat bule telanjang tuh, saya ngerasa Cing Abdul kena tipu lagi deh. Ada bule. Kena tipu lagi deh. Dua nih. Dua doang. Kena tipu lagi deh. Iya. Salahku. Kau cari sakitmu. Kau cari lukamu. Cari lukamu. Kau cari sakitmu. Salah aku. Salah aku. Salahku kalau viewsku banyak. Dipukul fakta. Malam ini ya? Enggak dong, besok dong. Tanggal Kok 12. kemarin? Besok. Hari ini tanggal berapa nih? 12. Tanggal 12 sampai 13? Dia tanggal 13. Tanggal 13 ya ininya Iya. ya? Oh ya, besok malam. Besok. Combat. Kemarin berarti. Ini tayang kapan yang ini? Minggu depan, minggu lalu. Ya. Dijuriin. Cing Abdul juri? Juri sama Arif, sama Ari. Arif Alfiansyah. Arif Arif Brata. dong. Jurinya A3. Arif Brata, Ari Kriting, Abdul Ahrian. Abdul Ahrian. Iya. 3 itu. Ini sebenarnya dari juri ini sudah menggambarkan Ali Akbar. Karena A3 baterai senter kecil. A3 tuh baterai senter kecil itu. iya bener. Kecil banget segini nih, cuma segini panjang. Mau A2 pun masih baterai senter kecil. Iya. Tapi kan sekarang ada Ali, tanda petik, Netflix Akbar. Oh, ada di Netflix dia? The Founders. Oh, sama Adi Arkiang juga dong. Iya, Adi iya. Netflix Arkiang. Iya, tapi kan dia ininya ke Oki. Dia udah ada tuh. Salahku kalau aku di Netflix gitu. Udah ada di postingannya si Astaga. Ali. Astaga, mereka berdua nih ada aja. Lo ketemu Oki di mana? Ketemu apa? Ketemu akhir-akhir ini deh. Akhir-akhir ini terakhir waktu saya lagi nulis tikum sama Ari Kriting di kafe. Pagi setelah malamnya Ali Show. Ali Show kan kami nonton rame-rame. Dia nggak nonton tuh. Karena apa dia nggak nonton? Dilarang sama Ajis 2000. Ajis 2000 melarang.
Alasannya? Pokoknya mereka berdua tidak boleh bertemu sebelum combat. Oke. Jadi dilarang untuk ketemu secara sembunyi-sembunyi boleh. Ketemu yang kita-kita doang. Iya. Tapi kalau ketemu yang ada Di muka penonton umum. di muka umum jangan dulu gitu. Ah. Biar hype-nya kejaga. Jadi makanya dia nggak dibolehin. Paginya saya sama marketing lagi nulis, dia lagi mau beli celana. Karena celana dia bawa dari Palu cuma 2 apa 3 gitu. Cuci pakai gitu. Jadi dia mau beli celana buat penampilan juga. Nanti di combat itu katanya. Terus dia datang. Stres dia. Kenapa dia bisa datang ke kafe? Nanya. Ada keriting, panggil dia. Oke. Itu posisinya dia mau kombut juga Oke. sama Bang Ari. Terus dia lagi stres karena hari itu ya, pagi itu dia lagi stres karena semua cahaya lagi ke Ali Akbar. Semua komik lagi bahas Ali Akbar. Dia stres beneran. Stres dia. Jadi nggak sesuai dengan kau cari lukamu, kau cari sakitmu. Dia stres karena bahkan Arif Brata pun posting di story. Katanya kanda andalannya di Jabodetabek ini juga direbut sama Ali. Ya. Padahal Brata kan maksudnya ya kan kita nonton teman. Ya kita kasih apresiasi gitu. Ngomongnya direbut lagi. Ya, jadi kayak itu milik dia. Semua orang memuji Ali Akbar pada malam itu. Jadi dia stres paginya. Makanya dia bikin foto-foto konten kami menyemangati dia lah, apalah gitu-gitu. Terus dia kombut, materi lucu sekali. Ini buat teman-teman yang pasti yang udah nonton, ini kalau tayang kan udah nonton. Di combat kemarin itu lucu banget. Waktu dia kombutin, materi lucu banget. Ali Akbar kalau salah-salah nih bahaya. Tapi saya dengar Ali Akbar juga materinya bagus banget katanya. Ya kita lihatlah besok. Tapi teman-teman kalau ini tayang teman-teman udah pada tahu lah. Udah pada tahu lah. Jadi insya Allah menjadi suguhan yang menarik lah. Combatnya berdua ini. Iya. Ini dipertemukan itu kan ada Ajis makanya dibolehin tuh ketemu buat konten. Pokoknya Ajis bilang nggak boleh ketemu. Tapi secara ininya di luar muka umum maka ketemu aja. Ketemu aja. Lu kesini bareng. Iya kan? Ya kesini bareng. Ada aja lagi yang ngeh. Cik Abdul kurang total nih. Kaos diganti tapi celana sama sepatu masih. Ketahuan. Lah bisa. Tapi saya nonton waktu siapa Oki di sini sama Ali yang di Brata. Ali lebih Zainuddin. Tapi dia salah, kata-kata salah ada. Sama kalau masalah salah, dua-duanya ada salahnya. Iya. Oki di sini juga ada salahnya kan. Malah dari pelabuhannya pakai pelabuhan Palu lagi. Iya. Tapi apa benar kali ya? Apa? Enggak ya? Enggak lah pelabuhan. Dialog sebenarnya enggak gitu. Enggak. Kan? Di pelabuhan Palu kayak saya nggak bisa karena saya lagi ada meeting sama orang. Iya. Ada meeting sama. Iya, siapa gitu. Anda siapa gitu. Yang kasih dia jersey. Iya. Nah, itu. Jadi Oki DM. Lo kenal dia di mana, Dur? Oki DM? Iya. Di Palu. Saya ini ngerasa kayak nama saya udah rusak di orang-orang. Karena? Oki DM bilang saya tidak bantu-bantu. Upit bilang saya lupa junior. Orang pada komen-komen Abdur emang jahat lah gini. Gitu-gitulah. Saya bilang rusak sudah saya ini. Di mata orang-orang gara-gara junior ini. Emang bantulah Cece Upit itu. Capek saya, Cing. Padahal di sini Cece Upit waktu wawancara juga ngomong tinggal sama Abdur pernah. Iya, nggak ada yang dia bikin. Apa mau kita bantu? Cobalah bergerak dong, biar kita bantu. Gerak juga enggak. Dia bantu gerak maksudnya. Ya Allah. Ya.
Upit tuh, waktu pertama kali. Ya dia udah cerita juga dikejar setoran sih. Jadi, beres dari Suca, kami tuh dengar dia itu jadi ART. Tahu saya tidak tahu di mana, di Tangerang apa di mana gitu. Saya kasihan. Nah, saya bilang ke sini deh, aduh kasihan. Dia orang Malang kan? Iya. Lo udah kenal di Malang? Sudah. Oke. Abis Suca tuh kan saya pikir dia pulang ke Malang. Nah, makanya kami kaget begitu tahu dia. Kami ini siapa? Saya dan Cindy. Oke. Saya dan Cindy tuh kaget waktu tahu dia ternyata jadi ART. Dia cerita ini juga dikejar setoran sih waktu dia jadi ART. Jadi makanya saya cerita aja nggak apa-apa lah ya. Kan selama ini tuh dia Di sini juga cerita kok ya, waktu wawancara awal-awal ya? Iya, dia cerita takutnya keluarganya kan nggak tahu. Oh, iya. Kisah-kisah ini. Ya kan dia udah cerita, jadi saya cerita deh. Jadi saya sama sini kaget bilang, "Wih, lulusan Suca itu, maksudnya kasihan juga aja. Udah panggil aja dia, tinggal sama kita deh gitu. Ngapain jadi ART gitu? Udah sini panggil sama kita, tinggal sama kita deh. Nggak perlu jadi ART kan." Waktu itu kan Mada masih umur 5 bulan apa ya. Kami baru pindah tuh ke rumah yang bapaknya Viko almarhum bikin tuh. Baru pindah juga. Jadi saya bilang, udah panggillah dia tinggal di sini. Buat temenin kamu lah paling tidak. Kan kami juga baru punya anak satu. Masih banyak hal yang kita baru belajar juga jadi orang tua. Nah ada Upit lah buat bantu-bantu kayak apa kayak. Udahlah tuh, panggil Upit. Datang. Mau gak? Intinya singkat cerita lah. Tinggallah dia sama kita tuh. Dia kasih syarat. Baru saya ingat banget, dia kasih syarat ke saya. Untuk tinggal di rumah itu? Iya. Yang ngasih syarat dia? Iya. Oke. Oke. Oke, Pit. Ya, dia kasih syarat. Dia bilang, Bang Abdur, saya itu masih pengen open mic. Saya masih mau jadi stand up comedian. Saya bilang, oh iya bagus. Emang saya panggil kau ini, biar kau itu tetap jadi stand up comedian. Kalau iya, jadi saya itu pengen saya ini masih boleh open mic rutin. Oke, boleh, aman. Kau mau open mic apa? Ini Depok nih, tiap Rabu malam. Udah ke sana aja, ntar saya bilang anak Depok. Jadi ke sana, open mic dah. Setiap Rabu malam kamu open mic. Ya kita kan kesini juga komik, kita tahu pulang setengah 12 kayak jam 12 kayak jam 1 kayak terserah dah gitu. Yang penting pulang tiap Rabu malam. Oke kata dia. Udah tuh kita deal udah. Tinggal lah. Upi itu mungkin satu tahun lebih kali, hampir 2 tahun kali ya tinggal sama saya tuh. Nggak ada satupun kali dia open mic. Ngapain? Nah, terus baru dia bilang saya tidak bantu. Gimana? Open mic aja enggak? Gimana? Mau kita mau bantu Anterin apa? kali, anterin. Anterin ke tempat open mic, dia nggak tahu kali. Naik Mazda. Masih belum ada waktu itu. Belum ada. Waktu itu Brio. Alphard. Belum ada dong. Naik kapan? Belum ada dong. Dianterin Alphard lu nyetir. Iya. Belum ada. Upit di belakang. Belum ada. Waktu itu mobil saya masih Brio. Oh. Ini rumah masih lantai 1 ini. Oke, ya. Saya belum utang-utang Kacing Abdel juga ini. Belum. Kan utang kalau ketika bikin rumah lagi kan. Itu, masih itu. Jadi, saya tadi tahu udah saya sibuk apa. Pokoknya adalah film, apa, gitu-gitu. Jadi, saya juga jarang open mic. Saya juga waktu itu kan belum bikin spesial. Saya bikin spesial tuh mulai masuk Comika aja kan. Waktu itu saya belum sama Comika. Jadi belum bikin spesial. Jadi saya pun emang jarang banget open mic. Saya open mic itu kalau ada Sun, orang undang Sun atau apa gitu aja baru open mic. Jadi itu, Upit, nggak pernah open mic. Saya pernah tanya, weh, katanya mau open mic. Tinggal di sini mau open mic. Mana? Iya nih. Masih belum. Saya tanya lah. Tulis materi mana? Sini kalau mau kombut. Belum ada materinya. Terus dia bilang, saya tuh nggak bisa
kayak komik lain yang nulis. Dia dihafal. Saya tuh pakai ngomong aja. Oke. Oh gitu. Ya udah, kau butuh apa dah? Butuh recorder. Saya beliin recorder. Digital recorder. Yes, yang kayak wartawan-wartawan pakai Iya. wawancara itu tuh. Pejabat. Koruptor. Koruptor. Gak semua koruptor ya. Iya. Jahat. Iya. Wawancara narasumber. Oke. Itu aja lebih gampang. Tuh wawancara narasumber tuh. Saya beliin tuh. Pas dia ulang tahun. Iya. Saya beliin. Tahu. nih, Lo tahu dia ulang tahun? Cindy yang kasih tahu. Ya paling enggak ada perhatian dong berarti. Ya, Iya. Cindy yang kasih tahu. Kalau nggak salah ya, waktu itu ulang tahun apa ya? Ya. Atau apa, nggak tahu dah. Pokoknya saya beliin. Saya kasih nih. Kau bilang ini kan. Padahal bisa aja. Kita record di HP juga ada. Iya. Voice note ini kan. Iya. Kita kalau mau record. Tapi udahlah, ini nih. Udah. Itu pun tetap. Tidak ada. Nggak ada open mic sama sekali. Nggak ada open mic sama sekali. Sampai akhirnya kemudian ibunya sakit. Dia pulang ke Malang. Terus kita ngerasa pada waktu itu dia sering bolak-balik karena ibunya sakit kan. Kita Iya. pikir kayak udah lebih fokus ke ibu aja dulu. Mada juga udah gede. Dan pada waktu itu Cindy juga memang lagi mau pulang ke Malang. Lama kan, Mada belum sekolah kan waktu itu. Jadi Cindy ada kali pulang ke Malang 3 bulan apa berapa gitu. Jadi ngapain juga saya sama Upit sendirian gitu kan. Saya bilang sudah Berdua. Upit. Iya. Berdua. Iya, makanya saya bilang, ngapain udah. Ini aja bilang ke Upit itu, udah nggak usah balik dah, motornya ntar saya kirim. Ada dia punya motor di situ. Wah, ya Allah ini motor nih. Cing, nggak pernah dipanasin, nggak pernah dirawat lah sama Upit. Kotor. Ini motor nih memang kayak abis kena nuklir korut gitu. Debu. Wah, udah karu-karuan, nggak karu-karuan lah. Berradiasi. Ya, itu peleknya masih jari-jari, semua jari-jarinya karat. Sama jari. Saya dorong ke ini aja, Stasiun. ke bengkel. Ke bengkel dulu, jangan ke stasiun. Ini bannya aja kiri, depan Kempes. belakang kempes. Udah sampai kempesnya itu udah retak, udah ban-bannya itu udah retak, udah retak-retak. Kenapa selama ini nggak dipakai, Dur? Selama ada di rumah lo. Ya nggak tahu juga. Nggak tahu Emang juga. dia nggak pernah keluar? Ya itu dia, nggak pernah. Ya kan Itu. nggak harus open mic, keluar aja. Pakai motor itu. Mana beli apa, ini itu. Motor lu, Dur. Kenapa dia jadi nggak pakai motor dia? Oh ada kok. Tapi dia kayak apa jalan ya? Ada juga kok yang dia bawa motornya dia itu. Tapi mungkin ini sudah di fase waktu yang udah ditaruh lama kali Terlalu ya. Udah lama, nggak pernah ya. keluar-keluar kali ya. Iya. Pokoknya di saat itu tuh ban kempes, depan belakang. Karat segala macam. Di starter aja nggak bisa, Cing. Jadi kan mau starter tuh kan si pedalnya ini kan masih lurus. Kita giniin dulu baru vup, gitu Wah. kan. Ini dibeginiin aja ini udah karat ini. Gue udah nggak bisa diginiin. Si Kickstarternya ini. Kickstarternya itu. Engkolan. Engkolannya itu. Saya dorong lah ke bengkel. Dia udah di Malang nih. Dia udah di Malang. Udah nggak datang-datang lagi tuh. Udah di Malang. Saya dorong ke bengkel. Saya servis full. Bang, pokoknya sampai enakin lah nyala, ini ya. motor. Servis full set. Habis itu saya pakai itu motor ke Lenteng Agung sini. Rontok. Kebelah. Aduh, ya Allah. Saya bawa ke Lenteng Agung sini. Di depan stasiun Lenteng Agung tuh ada itu. KI Lok. Sebenarnya di Depok ada. Cuma pada waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya googling, yang muncul pertama itu. Iya, kargo itu. Karena setelah ini, saya baru tahu. Saya selama ini, setelah ini tuh kirim dan terima motor ada di Depok situ ternyata. Ada juga. Nah, pada waktu itu saya bawa sampai ke Lenteng Agung sini. Saya paketin di sini. Udah saya paketin. Saya kabarin lah, Upit. Semua udah ya di sana itu. Terima aja, ambil di stasiun. Tanggal segini, tanggal segini. Udahlah dia ambil tuh di stasiun. Saya nggak tahu dah yang antar dia Dewa Angga apa siapa dah. Ke stasiun tuh. Udah itu. Nggak ketemu lagi. Sudah putus hubungan, udah. Putus hubungan, udah. Nah,
Kemudian Motornya itu apakah motor yang dipakai buat ngojek sekarang? bukan, itu motor yang dipakai ngojek yang dikasih jawin, Oke. dibeliin jawin. Oke. Dulu motor bebek. Motor bebek dulu, Kawasaki Blitz atau apa gitu. Pokoknya motor KZR, ya. motor hasil perang. Itu motor abis ditembakin VOC, lolos. Nah itu tuh. Itulah pokoknya wah kacau lah. Itu nanti kalau Dewangga udah wawancara belum ya? Udah. Udah ya. Itu Dewangga itu lebih banyak tuh informasi soal Upit tuh kalau Ceng Abel mau gali. Dewangga itu yang tahu tuh, lebih tahu motor-motornya Upit. Upit itu pernah bawa motor itu. Oh enggak. Upit itu pernah ini dijemput Dewangga. Jadi motornya dia udah rongsok-rongsok ini kan. Akhirnya dia tuh mau open mic apa segala macam. Ini di Malang. Di Malang. Setelah dari saya nih. Di Malang. Dewangga dan Upit itu rumahnya dekat juga nggak terlalu dekat sebenarnya. Tapi sama-sama daerah selatan, sama-sama Malang Selatan. Sama-sama Malang Selatan. Jadinya Upit itu mau open mic ke Kota Malang. Dia suka nebeng Dewangga. Yang sebenarnya Dewangga mau ke open mic, nggak lewatin juga rumahnya Upit. Oke. Tapi Dewangga tuh memang dasarnya baik ya. Jadi ke sana dia jemput Upit. Suatu hari Dewangga ini dia jemput di tengah jalan. Mereka itu kan namanya mau pergi open mic, mereka berangkatlah jam 5 sore gitu ya, setengah 6. Dewangga tuh motornya ada rusak lah, mogok. Didorong lah mereka ke bengkel. Nah namanya sore, bengkel udah tutup lah. Udah mau tutup, proses tutup ini karena bentar lagi kan udah jadi lalapan tuh di depan-depan situ kan, pecel lele gitu-gitu. Upit ke sana, ngomong ke montir itu. Saya lupa kata pasti, pokoknya diancam itu montir. Sama Upit? Sama Upit. Benerin nggak? Kalau nggak saya, pokoknya saya lupa kalimat pastinya. Pokoknya akhirnya montirnya benerin. Preman. Takut sama Upit. Takut sama Upit, dibenerin itu. Emang agak serem kalau dia melotot sih. Karena awalnya Dewangga udah ngomong, montirnya udah nolak. Karena udah jam tutup, dia mau pulang juga, mau mandi. Pulang. Upit yang maju. Diancam. Dibenerin. Bener. Berangkatlah mereka open mic Malang. Nah, menurut saya namanya juga ini skenario-nya Allah ya, bikin skenario terbaik ya. Menurut saya emang udah benar Upit yang pada waktu itu pulang ke Malang itu. Akhirnya tumbuhlah dia di Malang. Jadi saya baru bisa menganalisa sekarang ini. Saya baru tahu Upit itu dia bisa tumbuh secara materi, secara komedinya ketika ada yang ngejek. Semakin banyak yang ngejek, itu jadi peluru materinya dia gitu. Itu yang dia tidak dapatkan selama 1,5 tahun di rumah saya itu. Nggak ada ngejek. Kan nggak mungkin kita ngejek. Kan nggak enak lah, Cing. Kecuali posisinya kita berteman ya. Iya. Kita berteman, itu saya berani ngejek. Tidak ada beban moral di saya. Tapi orang tinggal sama kita, terus kita ngejek. Kan apa ya, hati kita tuh ngerasa kayak, kan nggak tega lah gitu. Kecuali kita berteman. Tidak ada hubungan apa-apa nih, berteman, saya mah berani ngejek gitu. Fitnah aja lo berani? Iya. Berani saya. Misalnya kayak saya berani ngejek Adi Arkiang taruhlah. Karena Adi Arkiang nggak tinggal sama saya. Dia punya kehidupan sendiri gitu. Tapi kalau Adi Arkiang tinggal sama saya kan nggak enak lah saya ngejek. Takut kusuk. Takut nusuk. Maksudnya kayak, rasanya kan kayak itu kan. Kayak majikan-majikan jahat ini mah. Apa gitu kan. Kayak sinetron Indosiar kan jatuhnya gitu. Iya, kayak bawang merah, bawang putih gitu-gitu. Nah, di Malang, waktu di Malang kan tanya Dewangga itu, diejek kan nggak karu-karuan itu. Sumanto lah, Haryono Persib lah. Sampai itu kan materinya dia lolos suci. Iya, lolos suci itu kan itu dari anak-anak itu. Anak-anak ngejek dia. Upit mah pernah main Tinder, match-nya sama Persija. Itu. Makanya lucu banget kan? Friendly match. Lucu banget kan? Iya. Itu hasil dari ejekannya
Anak-anak Malang Eh, nongkrong diejek, dia tulis jadi materi. Nongkrong diejek, dia tulis jadi materi. Itu juga yang terjadi sekarang. Dia nongkrong sama anak Bekasi, diejek jadi materi. Iya. Nongkrong sama anak Jakut, nongkrong sama Rais, nongkrong sama siapapun diejek jadi materi. Makanya menurut saya, oh emang udah bener kayak gini. Emang dia tuh harus ada di lingkungan yang orang tuh aktif menjadikan dia bahan komedi. Nah itu dia bisa diolah sama dia jadi komedinya dia gitu. dia kelapor Pak ya? Ada sama Ayu Ting Ting, dia di tengah-tengah tuh tadi. Di antara Ayu Ting Ting sama Hesti. Iya, kelapor Pak, betul. Sama banget. Nah, gitu. Dia harus gitu. Kan kalau sekarang Upit nih udah kayak gini, saya berani ngejek. Saya ketemu dia udah saya ejek, udah nggak ada Beban. nggak ada nggak ada batas-batasnya saya kalau ngejek dia sekarang. Tapi dia melancarkan fitnah terhadap lo. Nggak tahu, tapi mungkin ini perasaannya dia ngerasa mungkin saya kurang kasih panggung atau apa, mungkin ya, nggak salah, itu kan namanya perasaannya dia ya. Iya, tapi itu komedi juga. Iya. Buat bahan dia untuk berkomedi. Betul. Gitu. Saya yakin itu buat komedi juga. Iya. Karena pada waktu materi itu pertama kali saya dengar di Sun Malang, dia minta izin kok. Cuman saya nggak tahu materinya. Dia cuma bilang, "Bang, saya ngomongin abang ya." Saya bilang, "Nggak apa-apa, Pit. Terserah mau ngomongin apapun." Hampir semua komik yang setiap kali ngomong gitu, saya bilang, nggak usah kasih tahu materinya. Ngomong aja. Nggak ada satupun hal di dalam hidup saya yang saya sembunyikan kok. Jadi kalian mau bikin komedi, bikin aja. Udah aman. Saya mah aman aja. Termasuk sama Upit. Jadi saya tahu itu komedi juga, saya tahu. Tidak, maksudnya ada rasa juga di saya kayak, apa ininya kurang panggung ya buat Upit ya kali ya gitu. Tapi saya salut juga sekarang dia udah jadi. Pintar memanfaatkan peluang. Menurut gue yang paling lucu waktu lagi center ini rame, terus ada konten entah Ali entah Oki gue rasa kayak yang lagi ngobrol sama Wendy atau Surya gitu. Ini lagi dengerin Ojangan Senior. Iya, betul. Di bawahnya dia sama Kang Ojek juga. Senior ojek. Senior Ojek. Bukan yang ini. Bukan yang ini, ada Senior Ojek. Senior ojek ceramahin dia. Iya. Ramain dia. Si Oki lagi ini. Ya Allah, kocak banget si Upit. Nah itu dapat nasihat dari senior. Iya. Bagus. Senior ojek, bagus. Iya. Nah, Lo nonton Oki yang di Ari? Oh, kita ketemu ya malam ya. Kita ketemu Iya, Dur. iya. Kita ketemu di pintu. Mau masuk ya. Mau malam juga. Upit juga gar. Memang dia butuh panggung banyak. ya. Nah, ini sebenarnya ya mungkin ini juga memang qadarullah ya. Di saat Dewangga close mic itu Sama seperti nggak dapat kamar hotel. iya, Qadarullah. sayanya lagi jadi sayanya lagi pusing-pusing banget dengan Skenario. skrip. Iya. Ada beberapa meeting juga gitulah ya pokoknya. Lagi pusing-pusing banget dengan itu. Bang Ari lagi mempersiapkan Show-nya. mungkin ada benarnya. Jadi nggak kepegang lah Dewangga di Suci yang 5 besar itu. Nggak sempat. Nah, tapi sebenarnya di materi cinta itu, Cing, saya tuh berharap seandainya waktu bisa diputar, saya tuh pengen Dewangga udah bahas aja Upit ini di cinta itu. Karena ada cerita lucunya. Si Upit cinta sama Dewangga? Ya mungkin ya. Tapi Dewangga mungkin, saya nggak tahu lah mereka berdua ini. Tapi mereka berdua ini kan, pokoknya Dewangga itu selalu jadi ojeknya Upit ini. Dewangga ini terlalu baik. Maksudnya di saat anak-anak Malang yang lain itu nggak mau ojek Upit ya. Dewangga ini selalu mau antar jemput Upit demi open mic segala macam. Upit kalau mau terima kasih itu sama Dewangga itu. Dewangga itulah yang selalu setia berjasa tuh. Terus ada satu hari
Dewangga ini kan tidak bisa dipungkiri. Kita lihat dia cakep Dewangga ini. Secara penampilan ya. Iya, cakep. Bersih. Iya. Good looking, gitulah Dewangga ini. Suatu hari Dewangga sama Upit open mic. Beres open mic dengan sekalian evaluasi apa segala macam jam 1 malam. Dewangga ini kan rada-rada takut anaknya. Takut setan. Bukan takut setan, takut lah ke Malang Selatan ini kan jalannya sepi, Cing. Oh iya. Maksudnya begal lah, apalah. Iya. Jadi adalah tawaran dari ada komik Malang juga yang lain. Udah nginep di kosan aja dulu. Kosanku, besok pagi baru pulang. Oh, yo wes, gitu. Dewangga nginep lah. Jadi di kosan itu tuh ada beberapa anak Malang. Jadi Anak stand up Malang. ya, jadi mereka gabung di satu kamar yang kosong, Upit lah di situ. Kan Upit harus pulang sama Dewangga juga kan. Upit di situ. Spesial jadi. Spesial. Sejujurnya nggak ada yang mau sekamar sama dia. Iya. Jadi ya itu. Permasalahannya itu. Daripada malam-malam dimakan kan? Iya. Malam-malam dimakan, pagi-pagi bangun tangan nggak ada. Iya. Udah ada di mulut Upit, ya mending pisahin dia. Udah. Singkat cerita, besok pagi udah bangun, pulanglah mereka pagi-pagi jam 9 pagi apa gitu. Pulang. Dewangga antar nih ke rumah. Set, nyampe di rumahnya Upit. Pulang pagi nih. Pagi. Boncengan nih. Betul. Pulang pagi nih. Kemarin Check in. waktu jemput Hah? kan orang ibunya Upit tahu Dewangga yang jemput. Kan Dewangga udah sering jemput. Pulang pun Dewangga yang anter. Pagi-pagi nih. Turun. Upit. Ibunya tanya. Siapa itu? Mungkin Dewangga pada waktu itu kacanya lagi ketutup apa. Siapa itu? Sama Upit dijawab. Adalah. Apaan sih Upit? Dalam bahasa Jawa, ono lah, ono. Nah, Dewangga sakit hati. Maksud Dewangga, ya kamu jangan kasih jawaban yang Ambigu. Iya. Orang menganggap kita ada apa-apa gitu. Iya. Adalah gitu. Sembari melengos masuk gitu. Adalah gitu. Nah, Dewangga emosi. Pokoknya ada gitu. Iya. Dewangga emosi. Maksudnya bilang aja Dewangga Enggak. temanku kan beres. Iya. Adalah tuh seolah-olah kayak Dewangga tuh merasa kayak saya yang jemput tadi sore, nginap lagi. Besok pagi saya pulang antar baru dibilang adalah. Nah, itu. Dia merasa kekasih yang tak dianggap. Dia pengennya diakui. Kecewa Dewangga lo. Lo ada rasa lo. Dewang lo ada rasa Dewangga. Itu lucu banget itu. Iya. Bawa aja di materi cinta tuh harusnya tuh. Daripada dia bahas mantannya ya. Iya. Bahas aja yang masalah Upit ini. Ini lucu sekali ini. Bayangin seorang Upit diantar pulang Dewangga. Ditanya siapa itu? Adalah. Upit itu rada-rada gila emang. Dia tuh emang gila, Cing. Bilang aja, Dewangga bu, temenku, gitu loh beres. Kemarin ada siapa yang bikin konten juga ya? Gue lihat ini. Wah, juara 2 lagi pada ngumpul nih gitu. Sebelah sini ada juara 2 siapa? Sebelah sini ada si Upit. Upit dibilang jadi virus. Logika. Astaga. Juara 2 lagi ngumpul nih. Misalnya si X. Firza. Upit Firza aja kan dia lagi belah tengah gitu. Sama Upit sama Firza. Itu. Upit. Ya Allah udah ke Melani. Keren loh. Iya. Upit. Bagus. Dia itu penjahit Barbie. Waktu yang di Tangerang itu. Ya. Kerja. Awal. Iya. Habis itu ada juga yang ART. Oh. Penjahit Barbie. Penjahit Barbie. Penjahit baju Barbie. Penjahit baju Barbie terus keluar. Terus ini lagi ART. Itu apa tuh Jaculture ini? Coba lihat. Dia final nih dia. Lomba. Dia gestar dia. Upit. Suci 11. Apa itu? Kapan itu? Arif Biskuit. 26. 26 Juni. Di Ancol.
Gio itu. Ini Gio Jimmy. Gio ngapain? Coba Lihat lihat. juri. Gio Jimmy. Di Marindo. Oh, dari Marindo. Terus Gio? Deki. Deki? Oh, Ancol nih ada hubungan dengan Calontong kali. Mungkin, ya. Ada paski-paskinya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pak Oda itu. Udah. Paling kiri, Ini. bukan Upit. Upit. Deki. Tengah Deki, Bang Gio, Aki. Udah. terus Aki sama Ari Biskuit. Nah, Ari Biskuit jadi apa ya? MC berdua nih. Bawah. Oh, Lomba stand up. Oroba stand up. Gitu. Dia 8 juta. Wih, hadiahnya 8 juta. Ya. Buat guest star 300.000. Hadiah 8 juta. Harga ini, MacBook Air M1. Ya. Kalau nggak habis. Kalau nggak habis. 8,499. Nah itu. Upit Rukmana. Nanti Cikabel kalau ini Dewangga Ah, tuh lebih info A1 karena Dewangga itulah saksi hidupnya si Upit ini. Dialah yang sering antar jemput. Dewangga tuh baik banget emang. Adalah. tapi kayaknya Upit juga menyimpan rasa ya. Karena Kalau dia- Dewangga kayaknya menyimpan rasa dendam, benci, pengen bunuh ya. Kalau Dewangga. Takut diomongin juga. Iya. Ya, itu Upit Rukmana ini. Sama Vincent tuh lihat. Bedu. Upit. Keren Upit. Tapi dia tetap ngojek. Tetap. Jadiin konten ngojeknya. Ya. Bagus juga, Zawin kasih dia motor. Nah, saya itu nggak pernah, dan semenjak dia di Jakarta, Nah, saya itu nggak pernah tahu kabarnya. dia udah di Jakarta berapa lama? Pokoknya setelah dari Suci 11. Dia di Jakarta terus? Iya, kayaknya di Jakarta terus. Dia ngeblank kan di Suci 11 ya? Iya Upit ya. ngeblank ya? Lupa dah saya. Upit ngeblank. Iya kali, ngeblank kali ya. Upit blank. Kayak Upit Tony. blank, Ili blank. Kayak Tony blank. Tony blank. Iya. Nah, terus saya itu nggak pernah tahu. Nah, memang dasarnya memang saya juga silaturahminya kurang ya. Maksudnya, saya tuh ada WA saya balas. Tapi kayak saya memulai WA tuh, kayaknya saya tidak punya kepekaan di situ untuk memulai bertanya gitu. Jadi ya saya jadi tidak pernah tahu kabarnya si Upit ini. Baru saya tahu tuh ketika dia stand up tuh. Opener. Iya. Opener Ari. Bukan di Sebelum Sun itu? Malang. Oke, di Sun Malang. Ternyata dia susah selama ini di Jakarta gitu. Maksud saya, kok kan punya nomor saya lah, punya nomornya Cindy itu. Kenapa tidak kabarin? Tidak kasih tahu apa kayak gitu. Ya, saya juga tidak tahu kalau dia itu dipelihara sama si ya sama siapa? Siapa? Ya, anak Dipelihara Jakut. sama negara. Dia bawa dibuat materinya dia. Anak Jakut itu loh. Siapa? Cewek. Hana. Hana Kristi. Iya, iya kan ini apa openernya Cing Abdel. Hana Kristi ya. Iya kan? Hana Kristi. Iya. Penjual kelapa Betul. dari Medan. Iya. Iya, Nah, Sumatera jadi- Utara. Iya, jadi saya nggak tahu kalau dia dipelihara sama Hana. Dia ajak jalan-jalan sore, Iya. ya kan? Dia materinya dia gitu. Iya. Dikasih mandi. Nah, saya nggak tahu. Terus dia tinggal di kontrakan Basecamp Bekasi. Itu saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu. Saya tahu dia di Jakarta, tapi saya pikir karena tidak ada kabar gitu, saya pikir oh aman-aman aja kali. Ada aja kali mungkin job dari Suci 11 atau apa gitu. Karena Dia bisa sampai ke Bekasi ya. Iya makanya bagus juga gaulnya dia, bagus juga. Jadi saya nggak pernah tahu. Makanya habis dari situ barulah Cindy tuh yang tanya, "Woi Upit, apa ini gini, apa gitu-gitu." Cindy yang reach out lah. Kalau saya yang reach out kayaknya agak aneh gitu. Udah Cindy aja, udah kamu aja yang WhatsApp dia tanya, butuh apa gitu-gitu. Nah, itulah Aku butuh Dewangga gimana? Akhirnya Dewangga kesini. Dewangga kesini. Bener ini Dewangga. Dewangga kesini kayaknya ngejar Upit bisa nah, jadi. kayaknya nih.
Udah di WA kapan kamu kesini? Janji kamu habis suci 12. Aku udah punya motor loh. Iya gitu. Sekarang gantian aku yang jemput Kantor kamu. Iya. Aduh, lucu banget, Aku mau Dewang. nyelesain kuliah Dewang, dulu, kata Dewangga gitu kan. Gak usah kan kamu tinggal skripsi, kerjain di sini aja aku temenin, kata Upit. Dewangga sama Upit lucu sih. Iya, kata Upit gitu. Pantesan Dewangga pengen udah 10 hari D10 di Jakarta dia. Udah ya. Udah ada D10 di Jakarta, hari ke-10 di Jakarta. Kemarin saya di Wanito, Dewangga ganti Nope. Di situ juga ketemu juga. Cuman saya lupa bahas Upit ini. Iya, ntar ketemu Dewangga. Kayaknya ya, ini desakan Upit juga ya. Iya. Kayaknya emang. Dan Iya. jangan Ada orang nih. Witing Trisno, Jalaran Kulino. Sokokulino. Iya. Cinta Sering tembul karena seringnya bertemu. Sering bertemu, sering dianterin. Masalahnya dia udah ngelewatin momen boncengan motor rusak. Itu kayaknya udah cerita-cerita suami istri lagi Iya. nostalgia. Ada Bisa cerita jadi. itu. Bisa jadi Dewangga tuh emang udah ada rasa. Mungkin awal-awal muak, Iya. tapi lama-kelamaan Ya siapa yang enggak? lama-kelamaan Dia bisa melihat sisi. dibonceng terus. Malang Selatan, Kota Malang nih, sejam ada nih. Dipeluk terus dari belakang. Dipeluk terus dari belakang. Luluh lah si Iya. Dewangga. Apalagi sampai Dewangga yang nginap di kos temen itu pulang dengan jawaban Upit adalah. Ternyata nggak ada respon marah dari keluarganya Upit. Dewangga makin ngerasa, wah bisa nih Iya. diajak buat bermalam keliling-keliling. Kayak pintu restu udah ada nih. Iya, Lampu hijau. Iya, lampu hijau. bisa jadi. Tapi lo pernah nggak naik motor sama Cindy rusak motornya? Pernah, Tuh. pernah. Emang itu cerita-cerita suami istri lagi nostalgia. Udah ada Dewangga, lo udah cerita. Pada saat nanti cerita-cerita, coba ceritain kejadian paling unik Sama Upit. sama Upit. Ya Udah itu, ada. udah ada ceritanya. Tadi tukang bengkel udah mau tutup. Upit ngancem, dibenerin. Iya. Pernah tersinggung nggak sama kelakuannya Upit? Nah, diceritain yang itu. Adalah yang itu. Iya. Udah ada momen-momennya. Udah ada momen-momennya. Pernah ada keraguan-raguan nggak? Iya nih, waktu selesai suci 12, saya harus menyelesaikan skripsi di Malang, tapi Upit udah minta mulu supaya saya ke Jakarta. Dan selama suci tuh Upit selalu nonton di lokasi. Nah, iya kali ya Dewangga ini sih. Upit datang, aku tampil urutan kesekian. Open mic ya? Datang nggak? Setiap open mic di Comika. Open mic saya nggak datang, jadi saya nggak tahu. Tapi setiap kali saya ke Usmar, Upit selalu ada. Upit selalu ada. Bahkan Dewangga close mic, 5 besar itu. Upit beres. yang paling terpukul? Tidak beres itu karena kami makan. Kami Aceh di Setiabudi situ. Upit juga ikut. Ada Dewangga juga. Kayaknya ya. Dewangga Iya sih. ngaku lah lo. Dewangga. Merah ketemu hijau, oke lah. Merah ketemu hijau. Upit juga kayak tambah bersinar begitu Dewangga di sini. Iya. Ya kan cerah. Tuh. Lihat. Glowing. Glowing, ngojeknya makin semangat. Iya, ngejaga lagi semangat. Tuh. Gila sih Dewangga ngejar Upit sampai Jakarta sih keren sih. Iya. Bisa ya Upit ya. Iya. Iya, bisa nih. Ini bisa nih hal yang bisa kita besarin nih. Orang kisah cinta orang tanyain dulu Dewangga bener gak? Benar. Ya udah bener aja. Benar. Kalau bener maksudnya kita bantuin. Gitu. Nggak perlu Udah, dibantuin. Publish aja udah. Nggak perlu dibantuin itu. Eh, Bisa itu loh udah langsung. maksa nggak kalau menurut lo si Upit nih supaya Dewangga mau?
Enggak, permasalahannya sekarang di Dewangga yang mau. Dewangga yang mau. Dewangga yang mau menurut saya. Ah. Dulu mungkin Upit yang mau. Ah. Dewangga masih muak. Ah. Seiring berjalannya waktu, Dewangga yang suka. Begitu si Upit ke Suci 11, kan ke Jakarta tuh. Ya, Setahun itu Dewangga ngerasa kayak ada ruang yang kosong di hatinya. betul. Kok open mic? Kayaknya Kok sendirian Sendirian, lah? kok kosong. Motor kok di belakang nggak ada Enteng siapa-siapa banget. lagi. enteng banget. Iya. Nah, Ada gak inian foto dia sama Upit? Di archive atau second di Backstreet, masih Backstreet. iya di second account ini sih. Nggak ada sama sekali dari sama Upit. Rambutnya sih belah tengahnya udah disamain nih. Iya. Dewangga. Nggak ada yang sama Upit. Tapi rambutnya emang agak-agak sama sih. Gitu. Ya toh? Sama-sama Malang Selatan lagi. Sama-sama Malang Selatan. Iya. Jauh nggak ke kota Malang itu? Sejam. Dari Malang Selatan? Ya. Jauh juga ya, Dur. Dari Dewangga itu, rumahnya Dewangga, rumahnya Upit itu ke kota Malang sejam lah. Jauh juga ya. Jauh, jauh. Itu Dan sejamnya Malang ya, itu berarti jauh itu. iya. Kota itu apa kabupaten? Kabupaten Malang Selatan tuh. Oh, ke kotanya Kota Madya Malang. Ya. Yang 1 jam itu. Ya, mereka nih rumahnya mereka dekat Kanjuruhan, dekat base camp stadionnya Arema tuh. Oh. Tidak terlalu dekat juga, cuman masihnya Kanjuruhan juga Malang Selatan juga kan. Wah, cemburu nih Upit nih ngeliat dia sama cewek tuh. Nah nih, yang kiri tuh. Iya. Aku boleh nggak bikin konten gini? Pasti sih. Pasti Dewangga izin dulu. Izin dulu. Pasti izin sih. Aku boleh nggak bikin konten ini? Aku lihat dulu deh sebelum kamu posting, kata Upit. Terserah begitu. Akhirnya Upit balas dengan bikin konten sama ojek-ojek itu. Sama Vincent. Dia balas sama Vincent. Tadi ada ojek ganteng tuh, itu tuh. Nah itu tuh. Oh iya. Upit yang kiri. Itu cewek juga, cowok kan? Cowok. Enggak, cowok mapan mana yang akan beruntung dapetin kita? Cewek juga berarti itu. Oh, cewek juga ya? Siapa namanya? Coba lihat di tag. Oh iya. Bondol. Nama Bondol. Iya. Oh, yang ketemu Prabowo. Itu Upit yang jenggotan gitu. Si Dion. Tapi bener, Upit sama Dewangga sama Upit sih ini. Iya ya. Fenomenal nih pasangan. Kita podcast pertama yang ini Menengarai. bukan menengarai, menganalisa hubungan ini. Di saat orang-orang Buka tabir ya. orang-orang mungkin podcast lain ditipu Ya. sama mereka berdua, kita akhirnya bisa membongkar. Oh, Ternyata kalau dilihat dari cerita-cerita lo sih tadi ya. Iya. Kayaknya sih iya. Itu orang udah ada naik motor, terus motornya rusak. Itu cuma cerita suami istri Betul. yang diceritain pada saat nostalgia. Iya. Udah ada bahan cerita lo, Dewangga. Lo nggak harus cari-cari lagi. Iya. Ban bocor Dan lagi. banyak banget. Saya tuh lupa, tapi Dewangga tuh setiap kali saya nonton dia kalau nge-MC di stand up Indo Malang ya, dia nge-MC atau dia stand up, pasti ada aja Cerita tentang Upit. cerita tentang Upit. Banyak banget cerita dia tentang Tapi Upit. di Suci 12 nggak pernah dibawain sama sekali. Itu dia makanya. Padahal semudah, kalau orang udah lupa, semudah taruh fotonya dia aja. Iya. Ini lo kalau lupa Iya. nih si Maksudnya kalau Kompas susah cari fotonya Upit kan ada foto Sumanto. Pasang aja tuh. Pasang aja. Dia pas jadiin materi juga tuh. Ini nih kalau lupa nih nongol Sumanto ya. Iya. Oh, bukan yang ini. Bukan yang sih. ini, emang Tapi bukan gini, ini. iya. Gitu aja sebenarnya ya. Itu dia nggak pernah bawa itu di, karena itu takut
bocor. Bocor, kita menganalisa nanti. Atau Upit yang nggak mau. Udah jangan dipublish dulu ke hubungan kita. Apa namanya kalau gitu? Backstreet. Diumumkan itu? Nggak. Go public. Udah hubungan kita nggak usah go public dulu. Oke. Kata ini, kamu kan juga baru di Jakarta nih. Kamu konsentrasi dulu ngejar karir. Kalau go public kita jadi IPO nih. Iya, jadi TBK dong kita. Iya, jadi TBK. Gitu. Kita ini aja dulu. Nih, ngeliat Upit sama Vincent. Apa nih ini catatan sama Dewa nggak? Cocok, Pit. Ih, cemburu. Itu komenan cemburu tuh. Si siapa yang ngomong? Dewa Dewa enggak. nggak? Kayaknya banyak lagi. Cocok, Pit. Itu komenan cemburu itu. Iya ya. Iya kan? Coba replinya di bawah Dewangga itu ada nggak? Dadi Jadi- opone, Kira-kira. dadi opone kira-kira. Oh, jadi apanya kira-kira? Ya. Mancing. Ya, dibales. tuh. Malah kata si Dewa, males gue gitu. Iya. Pas dilihat dari Oppo nih kira-kira dalam hati, males gue ngomong reply. Orang cemburu kok. Iya. Malah dipercandain. Iya. Gitu. Ya. Coba lihat lagi. Ini ada dia reply lagi gak di ini yang lain? Coba. Sayang pokoknya sama cowok. Bedu. Bedu. Nggak ada. Cuma satu. Dewa enggak. Apa? Good. Good. Tuh. Nah, ini support dia Support. karena Cewek-cewek. sama cewek. Terus itu Upit bilang, "Ayo gabung." Tuh. Tuh. Sama teman-teman. Iya, ayo ke sini gitu. Iya. Ali Akbar dijawab nggak tadi? Coba tadi. Ali Akbar dijawab nggak? Kamu juga keren kan? Kamu juga keren, Kaks. Nah, Iya sih, cuy. Oh, ini Dewangga ya. Mulai ketahuan ya. Dewa enggak. Nih, ini siapa nih? Nah, ada nggak Dewangga komen? Main golf sama cowok nih. Oh, dia dipanggil di kantor Grab ini. Ini kantor Grab yang di Cibis ini. Endorse lagi aja. Itu kali yang kamerain si Dewa enggak kali. Iya. Ya, yang di kantor itu ya. Iya, bener. Iya kan? Bener, bisa jadi. Ya kamera tuh Dewa enggak. Nggak ada. Coba yang lain, yang Dewangga komen. Nggak ada ini. Nah, ini pasti ada Dewangga ini. Panjang banget ininya. Ah, nggak ada. Ah, ini Dewangga pasti ada nih. Tadi yang terakhir tadi. Ah, itu ada Dewa tuh. enggak. Pacare Desarab AWM Pit. AWM itu apa? AWM ya itu ya? Awakmu kali. Iya, AWM ya itu ya, tulisannya ya? Iya, WM. Oh ya, awakmu berarti. Oh, pacarnya ini lo Pit gitu. Iya. Maksudnya, ya elah. Ya. Ya. Upit balas. Apa? Selingkuhan nggak sih? Tuh! Ini Dewangga cemburu. Ngomong. Tanya, weh pacarnya Teza itu awakmu Pit? Oh, saya tahu Teza ini. Teza ini anak Malang ini. Ini komik Malang ini. Oke. Teza ini komik Malang, cowok, lucu juga. Ini Itu Iqbal. Enggak, itu masih ini. Iqbal. Teza, Tapi coba lihat profilnya Teza. Ini Teza komik Malang bukan? Enggak dari sekian. Itu Teza yang, Ini. Enggak maksudnya dari sekian. iya, ini Teza anak Malang ini. Jadi, Kenapa dia disebut? nah, Kan lagi gambar orang lain. ada masalah internal. Mereka ada berantem, Di chat. ada berantem di chat atau apa. Upit tiba-tiba posting ini. Postingnya? Posting. Ada Tezanya nggak? Nggak ada. Tapi, Kenapa tiba-tiba si Dewa nggak nanya? jadi gini, ini ada masalah, Cing. Di belakangnya ini, Hah? ada masalah. Lagi ngobrolin lah.
kamu pacaran sama Teza apa gitu-gitu. Upit mungkin nggak jawab, malah posting. Tezanya nge-like. Lo nggak Dewangga tanya lah langsung di sini. Tezanya nge-like. Oh, Tezanya nge-like. Ya, Oh, dia ngeliat kali ya? Iya. Like, Teza nge-like. ya. Akhirnya ditanya nih. Obrolan mungkin sebelum ini juga belum dijawab Upit. Ah, Dewangga tanya di sini, weh, kamu pacaran sama Teza? Teza jawab apa? Teza jawab, potku kayaknya ketinggalan di kontrakanmu, Mas. Mencoba mengalihkan ke Mengalihkan. Dewangga. Karena ketahuan. Mungkin Terus? Teza nggak tahu kalau Upit sama Dewangga lagi berantem ini. Upit balas ke Dewangga, selingkuhan nggak sih? Kalau yang pacarnya kan Pacarnya kan kamu. Iya. Ih. asoy. Asoy. Dewangga sama Upit, kalian bisa lari dari podcast lain, tapi di kami kuliti kalian. Dewangga dan Upit ternyata ya. Ketahuan. Jejak digital. Dia netizen lagi menguliti nih, caranya begini ya. Iya. Ternyata pacaran mereka. Berarti ini di posisi ini udah pacaran, Man. Udah ya. Kalau di postingan Dewangga deh, Upit apa ininya? Coba. Coba. Pas lagi close mic deh. Pas lagi close mic, lihat. Pas lagi close mic. Atau pas yang dia datang Jakarta ini aja. Yang mana? Itu yang di pagar tuh. Mana? Depan atas. Atas lagi. Ah itu, yang pagar, nah itu. Cuman nggak dia. Ini kan day keberapa? Kemarin nih, baru kemarin. Terus? Gimana sih cara? Oh, Nah, Cucu Upit. Wah, lu gue akhirnya. Wes elu gue aire. Oh, udah lu guan aja gitu. Mungkin Upit masih pengen sama aku kamu dong. Iya. Masa lu gue sama aku? Eh, eh. 6 likes tuh, yang lain nggak ada yang likes. Ya. Ini yang nge-like sini udah tahu sebenarnya nih ininya hubungan Upit sama Dewangga. Sungguhnya. Coba lihat yang lagi ini, ada nggak ya apa namanya kalimat-kalimat menyemangati? Pertama kali ke Jakarta, Ya. Dewa di Jakarta, terus Itu yang berangkat tuh. Nih, Itu tuh. Bismillah merantau Jakarta. Ini dia. oke, nggak sabar ketemu, ada gitu nggak si Upit? Kok kita yang bikin komentarnya begitu? Ada nggak si Upit? Nggak ada. Dia diem dulu di sini kayaknya. Oh, mungkin udah kabarin Iya. di WA. Di Jadi WA. Video call. iya. Udah video call, deh. Nyampe Jakartanya deh. Set sampai Jakarta. Nah ini apa? Nih. Oh ini Ini mah kontennya ini. Rio. Konten Rio. Nah ini nih. Nah, ini Hari pertama. H+1. Nah, coba. Cucu Upit. Hadir, pengen hadir langsung di ini Di hatimu. di kontrakannya itu, di kontrakannya Dewangga ini. Kontrakan kan sama Arif sama Bari. Terima kasih balas. Grab. Grab. Rengkuh, di Grab. Yes. Direngkuh. Yes. Bukan maksudnya bukan Grab. Bukan Grab baik gitu. Grab ini kurengkuh kamu. Iya. Gitu. Aku Grab. Grab, iya. Aku Grab kamu. Iya. Atau bisa juga berarti bahwa datangnya pakai jaket Grab aja. Oh. Jadi tetangga taunya oh orang nganter ini kali. Ntar di dalam baru dibuka jaket Grabnya Upit. Pas dibuka, Gojek. Iya. Ya, Ada yang tanya Yudi Prasetyo, kenapa Grab? Ya elah ini mah kode-kodean Yudi. Kamu nggak mungkin tahu. Lo nggak tahu, Yud. Lo nggak mungkin, lo nggak nyangka. Hadir, lihat. Hadir. Ini apa nih? Tuh, siap ngancani Vespaan di Jakarta. Wow! Nggak nemenin. Ya. Dewangga. Dewangga balas enggapit. Mungkin. Kenapa Dewangga balas enggak? Karena ini Upit bilang siap ngancani Vespaan di Jakarta. Artinya motornya sendiri-sendiri. Maunya berdua, goncengan. Yes. Dewangga bilang enggak Pit, karena maunya boncengan dong kayak seperti dulu. waktu di Malang. Yes. Seperti waktu motorku rusak. Yes. Kata Dewangga. Apit alias iya. Nah. Iya. Coba abis ini yang postingan setelah ini
ada dia nggak komen. Karena ini postingannya wanita nih, collab kali. Nih, ngeliat Monas. Cece Upit. Sah jadi kamu sah jadi warga Jakarta, warga ibu kota enggak gitu. Enggak. Sah. Sah. Ini maksudnya nih. Ayo kita sahkan. Yes. Aduh, kita berdua connect banget ya. Ayo kita sahkan. Bener. Maksudnya Dewangga tuh ngomong sah itu sah yang lain. Iya. Oke, mulai ketahuan sih. Komen terus ya. GBK. Ini di GBK mungkin Dewangga mencari Haryono ya. Enggak komen dia udah video call. Marah. Nggak ngajak mungkin. Kok nggak ngajak? Gitu. Mungkin bisa juga Upit sudah di blacklist PSSI ya. Kang Ripai ini. Sama Ripai. Beda. Postingan Ripai. Nah, ini Dewangga. Tuh, Cece Upit itu. Kepingin ikut syuting, gimana caranya enggak? Wede. Emang orang manggil enggak gitu? Enggak ya. Bukan enggak. Dewang. Bukan. Kayaknya enggak. Order GrabFit kata Dewangga. Itu maksudnya Dewangga udah itu lagi kan. Upit tanya, gimana caranya ikut syuting di situ? Ya maksudnya ya Grab tadi itu, kamu ke kosan lah. Grab ini kode ya. Kode. Grab ini kode. Kodenya mereka itu. Iya. Ini seneng banget tuh. Tuh salam. Salam ke Mas Niki enggak? Mas Niki sopo iki? Itu Niki NPD. Lagi mau Niki deh. Mana Niki NPD yang mana? Nih. Oh. Sempurnanya aku untuk dirimu, tapi aku malu. Itu lagunya? Iya. Oh. Saya nggak tahu. Salah ya? Salah lagu dong. Salah lagu ya itu ya? Hah? Lagunya gimana? Depannya bener deh. Bener depannya. Sempurnanya aku untuk Dia sepupunya Raisa. Oh. Yang sama Mariko. diri. Untuk dirimu ya? Sempurnanya aku untuk dirimu, tapi aku malu padamu. Ya saya sering dengar lagu ini, cuman saya nggak tahu kalau penyanyinya namanya Niki Aku NPD. malu yang itu, Dur. Aku malu. Kayaknya udah beda lagi. Iya, beda lagu. Tapi udah, itu Udah ketahuan. ketahuan lah. Udah apa Ketahuan. sah? Emang udah ada pembicaraan. Upit udah kesini, belum ya? Udah. Dulu waktu yang suci 11. Ntar ya kita lihat ya. Nah, Kalau mereka mau klarifikasi, di ngabdur aja. kita sediakan. Di ngabdur aja klarifikasi. Dewa enggak. Entar lo mau klarifikasi, entar lo mau go public, Boleh. di ngabdur. Di ngabdur boleh. Confess. Kita membuka namanya apa namanya tuh? Biro jodoh. Bukan. Mak comblang. Tapi rasa. Ya Dia Allah, tabir Akbar. asmara. Tabir mimpi. Gara-gara vaksin nih jadi lupa-lupa Deh. gini. Sinovac. Iya Sinovac 3 kali lagi saya. AstraZeneca saya 3 kali. Ini apa namanya? Klarifikasi. Press conference. Double side apa sih? Cover both sides. Cover both side. Iya. Cover both side. Jadi Iya. kita sediakan juga kalau mau dari pihak Upit atau Dewangga obrol di sini. Iya. Siapa tahu ya itu mau confess boleh. Iya. Mau Mau- sekaligus berdua boleh, mau satu-satu boleh. Ya. Datang berdua terus tapi kita syutingnya satu-satu boleh. Ya. Kita akan umpetin kok gitu. Ya, boleh juga. Terserah. Iya, terserah. Upit dan Dewangga deh. Iya. Udeo, Upit dan Dewangga. Udah. Udeo. Unggah. Iya, unggah. Unggah. Upit dan kayak ini, kayak yang di Unggah DA7 itu kan. upload. Upload. Iya. Kayak yang di DA7. Dangdut Akademi 7. Iya. Misalnya ada Mila sama Valen. Jadi pasangan Milen. Nilai. Milen nih Dewangga sama Upit. Unggah. Unggah. Apa? Udeo. Enggak, kurang ya. Depit. 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 Bisa Dewangga Upit.
Depit Naib. Depit David itu, Mas. Depit Depit Naib. Udah berapa lama nih, Bang? Pos Oh, udah sejam setengah sih. bohong jam sih. Hah? Iya. Udah sejam lebih 4 menit. Udahlah. Iya. Udahlah, itulah pokoknya Depit kalau mau ke sini ya. Oke, Depit. Depit atau unggah. Kabarin aja ya. Kabarin atur aja. waktunya. Kita atur waktunya Kita untuk atur waktunya. klarifikasi, go public, confess apapun namanya. Ya. Iya. Kita hanya menyediakan pokoknya pilihannya itu go public, confess, atau pengakuan. Iya. Udah itu 3 aja. 3 aja. 3 itu aja yang kami sediakan Iya, ya. tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Lo pilih antara 3 itu. Ya. Mau klarifikasi, silakan cari podcast lain. Betul. Kami itu cuma menyediakan 3 itu. Pengakuan, Pengakuan, ngaku, confess, sama go public. sama go public. Udah. Udah itu aja yang kami sediakan ya. Iya, lo mau klarifikasi, mau menyanggah, jangan di sini. Jangan di sini. Silakan itu ya, Depit ataupun unggah, terserah kalian mau Depit kasih. Naib. Kalian kasih. Silakan. Depit Naib, ntar nama fansnya Depit Naib. Baik teman-teman, terima kasih banyak sekali, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk beli tiket Anak Lama Gera di abdularsad.com. Ya Allah. Jangan lupa juga untuk teman-teman Depit. umroh umroh bersama Rihlab 14 sampai 23 Oktober 2026. Harganya 35,6 juta. Nanti langsung aja ke IG-nya Rihlab dan juga jangan lupa untuk beli tiket Bolt versus Bulk. Bolt and Bulk versus Show Bang Panji lawan Cing Abdel tanggal 13 Juli. 18 Juli. Sorry, 18 Juli. Tiketnya bisa dibeli di loket. Teman-teman langsung juga ke Instagram Comika Event untuk cari informasinya. Terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad. Mohon maaf jika ada yang salah. Tapi kalau masalah Depit kayaknya betul semua. Cing Abdel juga. Jadi sampai berjumpa di Ngabdul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.